Bab 891 menginterogasi pengungsi. Selama beberapa waktu, para pengungsi yang melarikan diri dari Kekaisaran Jepang, dan yang lebih penting lagi dari murka permaisuri Itami Ryo, telah menemukan jalan mereka ke Kekaisaran Jerman, tempat mereka menjalani kehidupan yang tenang dan bebas. Di bawah perintah kaisar, mereka harus diperlakukan dengan sangat baik, dan karena itu banyak dari pengungsi ini yang maju dan memberikan informasi yang mereka miliki tentang Kekaisaran Jepang dan upaya modernisasinya. Elemen yang disebut konservatif Kekaisaran Jepang ini adalah kelas samurai lama, yang menolak untuk tunduk pada dinasti Kekaisaran yang baru. Baru setelah mereka memasuki perbatasan Kekaisaran, kaum tradisionalis ini sepenuhnya memahami ancaman yang ditimbulkan Jerman terhadap Jepang, dan mengapa permaisuri terbaru mereka praktis menjadi gila dalam upayanya untuk bersaing dengan kekuatan asing di belahan dunia lain. Di antara para pengungsi terbaru ini, terdapat seorang pria yang terlibat erat dengan proyek-proyek pembuatan kapal Jepang. Karena itu, ia kemudian diasingkan oleh intelijen Kekaisaran Jerman yang menginterogasinya untuk mengetahui informasi apa saja yang ia ketahui. Pria ini bernama Ogura Yorii, dan ia duduk di dalam markas besar badan intelijen terbesar di dunia dengan raut wajah yang agak cemas. Setelah hening selama beberapa menit, seorang wanita pirang yang sangat cantik berusia pertengahan hingga akhir 20-an muncul di ruangan itu. Rambutnya dikuncir kuda sederhana saat ia duduk di hadapan pembuat kapal Jepang. Di sampingnya, seorang wanita Jepang asli yang mampu menafsirkan kata-katanya dengan sempurna. Tuan Ogura, nama saya Katarina von Nufran, dan saya bertanggung jawab menyambut para pengungsi ke dalam perbatasan Reich. Perlu Anda ketahui, kami jarang menerima orang asing masuk ke negara kami, dan oleh karena itu, Anda harus menyadari bahwa tinggal di tanah air adalah suatu kehormatan yang sangat berharga bagi Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang keluarga Anda. Mereka saat ini sedang dibawa ke tempat tinggal baru Anda di tempat yang kami sebut Kyoto Kecil. Di komunitas ini, Anda akan menemukan banyak pengungsi Jepang seperti Anda. Namun, sebelum saya melepas Anda, saya berkewajiban untuk mencari tahu beberapa informasi. Tentu saja, sebagai seseorang yang telah melarikan diri dari daratan Jepang, Anda pasti memiliki pengaruh tertentu di Kekaisaran Jepang. Tugas saya adalah mencari tahu apa itu. Jadi, jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda menjelaskan kepada saya apa pekerjaan Anda di tanah air Anda? Meskipun nada bicara Katarina dingin, dan juga ekspresi acuh tak acuh di mata biru pucatnya, Ogura merasa Katarina cukup mudah didekati dan karena itu memutuskan untuk tidak menyembunyikan informasi yang ia ketahui. Butuh beberapa saat baginya untuk benar-benar merasa nyaman berbicara, tetapi ketika ia merasa nyaman, ia tidak menyembunyikan apapun. Saya seorang pembuat kapal di galangan kapal terkemuka milik permaisuri. Tanggung jawab saya adalah membantu mewujudkan rancangannya. Perlu Anda pahami, beberapa tahun yang lalu kami membuat kapal dari kayu, dan gagasan membuat kapal berlambung baja hanyalah sebuah mimpi. Hal itu tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Namun, dalam beberapa tahun yang singkat, sang permaisuri memperkenalkan proses pembuatan baja baru, dan peralatan baru untuk perdagangan kami. Saat kami mulai membangun kapal perusaknya, kami hampir tidak tahu apa yang kami lakukan. Lamanya waktu yang kami butuhkan untuk menyelesaikan satu kapal saja di luar dugaan sang permaisuri, dan karena itu, beliau menjadi sangat marah. Atasan saya ditangkap, dan saya tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Setelah itu, saya diangkat menjadi mandor galangan kapal, dan diberi tekanan besar untuk membangun kapal-kapal ini dengan jadwal yang ketat. Karena itulah saya belajar banyak, tidak hanya tentang kapal perusak yang sedang kami bangun, tetapi juga tentang kapal perang yang seharusnya sudah mulai diproduksi saat ini. Untungnya, saya berhasil membawa beberapa salinan cetak biru ini. Tolong, saya tidak meminta banyak, dan saya juga tidak tahu banyak tentang desain-desain ini. Saya hanya meminta agar saya dan keluarga saya menjalani kehidupan sederhana di kota yang megah ini. Cetak birunya seharusnya ada di salah satu tas yang kalian sita dari saya ketika saya pertama kali memasuki perbatasan kalian. Katarina mengangguk mengerti ketika mendengar ini dan segera mengeluarkan cetak biru yang disebutkan pria itu. Meskipun ia sendiri bukan seorang pembuat kapal, ia pun tahu bahwa desainnya mirip dengan armada Kriegsmarine saat ini. Namun, Katarina memasang ekspresi percaya diri di wajahnya, dan tidak langsung bertanya seberapa tangguh kapal-kapal perang ini. Ia justru menatap pria itu dalam diam selama beberapa saat, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Akhirnya, pria itu mengajukan pertanyaan yang paling berkecamuk dalam benaknya. Apakah ada sesuatu yang Anda perlukan bantuan saya? Bertentangan dengan harapannya, Katarina tidak berbicara sedikit pun tentang desain kapal. Sebaliknya, ia langsung mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak berkaitan dengan keahliannya sebagai pembuat kapal. Ceritakan padaku, bagaimana kau bisa kabur dari tanah airmu? Sejauh yang kami ketahui, ada pembatasan ketat terkait perjalanan ke luar negeri. Sepertinya Nona Itami berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan orang-orang sepertimu. Aku tahu kau pasti telah menyelundupkan dirimu keluar. Aku hanya ingin tahu detailnya.
Ogura melirik ke sana kemari dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Jelas terlihat bahwa ia telah membayar harga yang sangat mahal untuk meninggalkan pulau itu. Tentu saja, Katarina tidak akan pernah menduga dari ekspresinya bahwa itu adalah sesuatu yang ia sendiri tidak anggap penting. Karena itu, kata-kata Ogura agak mengejutkannya. Saya terpaksa berinteraksi dengan beberapa penyelundup dari dinasti Ming. Meskipun tidak terhormat bergaul dengan penjahat seperti itu, saya tidak punya pilihan. Kami terlambat, dan saya khawatir jika saya tetap tinggal di tanah air, permaisuri akan menuntut saya. Saya tidak bisa meninggalkan keluarga saya sendirian di dunia ini. Jadi saya mempermalukan diri sendiri dan keluarga saya. Namun, kami masih hidup, dan aman, dan itulah yang terpenting. Alis Katarina sedikit terangkat mendengar ini. Tentu saja, setelah berinteraksi dengan begitu banyak pengungsi dari Jepang, ia menyadari arti kehormatan bagi mereka. Setidaknya sampai taraf tertentu. Namun, dari raut wajah pria ini, ia memang diliputi rasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Bukan berarti hal itu penting bagi agen veteran itu. Sebaliknya, ia segera mengajukan pertanyaan berikutnya. Bisakah Anda menghubungi para penyelundup ini? Kalau saya bisa memberi Anda sarana untuk melakukannya, bisakah Anda mengatur pertemuan untuk saya? Mendengar ini, Ogura tampak sedikit terkejut, tetapi setelah beberapa saat merenung, dia menganggukkan kepalanya 3 kali sebelum menjawab. Itu bukan hal yang mustahil. Meskipun aku harus memperingatkanmu, tanah airku telah menjadi sangat paranoid, dan orang asing harus dicurigai. Jika kau berpikir untuk menyusup ke kekaisaran, aku tidak akan merekomendasikannya. Hal seperti itu hanya akan mengakibatkan kematian. Senyum tipis tersungging di bibir Katarina saat ia menolak saran sang pembuat kapal sebelum berdiri dari tempat duduknya. Responsnya sungguh di luar dugaan sang pembuat kapal. Semua kematian itu pasti. Saya menghargai kerja sama Anda. Dalam beberapa hari mendatang, saya akan mengirim seseorang ke kediaman baru Anda untuk mendapatkan informasi yang tepat dari Anda mengenai para penyelundup Ming ini. Soal keselamatan keluarga Anda bisa tenang, selama Anda tinggal di dalam wilayah Reich, Anda tidak akan disakiti. Dengan mengatakan itu, petugas federal yang diinterogasi meninggalkan pria itu sendirian di dalam ruangan, di mana dia segera melaporkan informasi yang diterimanya, beserta cetak birunya langsung kepada Wakil Direktur Intelijen Kekaisaran. Hema duduk di dalam kantornya saat agen berkuncir kuda itu memasuki ruangan. Ia memegang sebatang rokok menyala di satu tangan dan secangkir kopi hitam di tangan lainnya. Kantung matanya menunjukkan bahwa ia terlalu banyak bekerja, tapi apalagi yang baru. Dengan nada agak gelisah, seolah-olah ia terlalu banyak mengonsumsi kafein, wanita itu membentak bawahannya karena menerobos masuk ke ruangannya. Ada apa? Ini pasti penting. Agen berambut pirang itu menundukkan kepalanya dengan hormat sebelum memberikan jawaban atas pertanyaan atasannya. Saya menemukan cara untuk menyusup ke daratan Jepang. Salah satu pengungsi baru-baru ini tampaknya punya metode yang andal untuk menyelundupkan orang-orang kita ke Jepang. Wakil direktur itu menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum mengembuskannya dalam-dalam. Saat ia melakukannya, gumpalan asap tebal muncul di dalam kantor. Baru setelah ia meneguk asap di tenggorokannya dengan secangkir kopi, ia menanggapi pernyataan bawahannya dengan agak kasar. Hanya itu saja. Agen berkuncir kuda itu menganggukkan kepalanya dalam diam, tetapi sebelum dia dapat menjawab, Hema membentaknya. Kalau begitu, kembali bekerja. Setelah mengatakan ini, perempuan itu pergi, meninggalkan wakil direktur sendirian, dengan salinan cetak biru di mejanya. Meskipun ia sama sekali bukan insinyur angkatan laut, ia dipenuhi kekhawatiran yang mendalam ketika melihat betapa miripnya kapal-kapal ini dengan kapal-kapal yang saat ini digunakan oleh Kriegsmarine. Sambil menghisap rokoknya lagi, Hema mengungkapkan keluh kesahnya dengan lantang. Tampaknya perang ini akan menjadi perang yang berdarah. Bab 892 mengunjungi teman lama. Berengar duduk di dalam kastil Marienberg dengan senyum lebar di wajahnya. Pria di hadapannya tak lain adalah seorang teman lama, seseorang yang sudah lama tak ia temui. Eckhart menyesap tehnya, sementara istrinya, Martha, duduk di sampingnya. Tak ada lagi raut jijik atau hina di wajahnya saat ia menatap suaminya yang jauh lebih tua. Tak ada pula kedengkian di matanya. Malahan, terpancar rasa percaya dan kesetiaan yang mendalam. Sedemikian dalamnya hingga Berengar pun terkejut. Di pangkuan wanita itu terdapat seorang bayi laki-laki kecil, anak pertama Eckhart yang lahir laki-laki. Meskipun pensiunan marsekal lapangan itu memiliki beberapa putri selama beberapa tahun terakhir, ini benar-benar putra pertamanya. Eckhart menatap mata Berengar yang tidak serasi sambil menyesap kopinya sebelum berkomentar tentang penampilan pria itu yang aneh. Jadi rumor itu benar. Tuhan telah memberkatimu dengan karunia penglihatan. Setelah bertahun-tahun, sejujurnya aku pikir kamu akan buta sebelah sampai liang kubur. Sayang sekali bekas lukanya belum sembuh.
Marta langsung tidak setuju dengan suaminya dengan cara yang bercanda saat dia mengomentari penampilan Berengar yang unik. Entahlah soal itu. Aku lebih suka bekas lukanya, itu memberinya karakter. Malah, itu menambah ketampanannya. Eckhart hanya mendengus ketika mendengar ini sebelum melotot tajam ke arah kaisarnya. Kau memang selalu punya kemampuan luar biasa untuk memikat wanita. Jadi, Kaisar, katakan padaku, apa yang bisa dilakukan Raja Tua ini untukmu? Berengar hanya terkekeh mendengar kata-kata itu. Ia menggeleng pelan sambil menyesap kopinya sebelum menjawab pertanyaan pria itu. Saya hanya akan berkeliling ke kaisaran saya, untuk melihat seberapa besar kemajuan yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Membayangkan bahwa Prusia sekarang sudah memiliki listrik, sungguh sebuah keajaiban. Semua ini berkat kegigihan rakyat Jerman yang telah mencapai begitu banyak hal selama bertahun-tahun. Menanggapi hal ini, Eckhart mengangkat alisnya sambil menyesap kopinya lagi. Ia mungkin salah satu dari sedikit orang di planet ini yang berani mempertanyakan kata-kata kaisar, apalagi bersikap informal dengannya. Oh, begitu. Kegigihan orang Jermanlah yang membawa kita sejauh ini. Kau yakin tidak sengaja meremehkan dirimu sendiri? Kau tidak perlu berpura-pura menjadi orang suci di hadapanku. Aku lebih mengenal karaktermu daripada kebanyakan orang. Fakta bahwa kau mengubah lambangmu dengan menambahkan sepasang lingkaran cahaya di atas kepala elang sudah cukup membuktikan bahwa kau tidak serendah hati yang kau tunjukkan. Marta menatap suaminya dengan kaget, meskipun ia tahu kedua pria itu dulu berhubungan baik. Sudah bertahun-tahun mereka tak bertemu, dan bersikap kasar kepada kaisar sungguh tak tertahankan. Ia segera menundukkan kepala dan meminta maaf atas nama suaminya. Kaisarku, maafkan suamiku yang bodoh atas kata-katanya. Dia tidak bermaksud menyinggung. Raut khawatir di wajah cantik wanita itu membuat Eckhart dan Berengar tertawa bersamaan. Saat mereka tertawa, wanita itu langsung bingung sampai Berengar mengomentari keseluruhan situasi. Bajingan tua, kau sudah terlanjur masuk neraka, tapi masih berani menggoda istrimu seperti itu. Sejak kapan kau jadi suka main-main? Menanggapi hal ini, Eckhart menyipitkan matanya, pura-pura marah, sebelum menanggapi kata-kata kaisar. Bajingan kecil, jangan bicara seperti itu pada orang tuamu. Aku ingin kau tahu, dengan kemajuan di bidang kedokteran, aku mungkin bisa hidup sampai 100 tahun. Beraninya kau bilang aku sudah mati, padahal usiaku belum 60 tahun. Pada titik inilah Marta menyerah dan mendesah berat. Dari nada suara kedua pria itu, ia tahu mereka sama sekali tidak marah. Ia memutuskan untuk duduk diam dan menunggu percakapan mereka berakhir. Setelah pernyataan terakhir itu, Eckhart segera bertanya tentang perjalanan terakhir Berengar ke seluruh Reich. Jadi, bagaimana perjalananmu? Kalau kamu sudah sampai di Prusia, berarti kamu sudah melewati Bavaria dan Sachsen, kan? Atau kamu melewatkan kedua kerajaan itu dan langsung datang kepadaku? Berengar menggelengkan kepalanya saat mendengar ini sebelum menanggapi pertanyaan Eckhart dengan senyum puas di wajahnya. Saya sudah melewati mereka. Dietger baik-baik saja, meskipun saya rasa dia belum tahu apa yang sedang dilakukan putri bungsunya. Jawaban seperti itu membangkitkan rasa curiga di mata Eckhart, yang menyipit karena ingin tahu saat dia mengajukan pertanyaan yang langsung terlintas di benaknya. Oh ya, coba ceritakan, apa yang sedang dilakukan N kecil. Terakhir ku dengar, dia bergabung dengan Akademi Perang Udara. Kenapa kau begitu tertarik dengan apa yang dilakukan Putri Bavaria di waktu luangnya? Menanggapi hal ini, Berengar hanya tertawa kecil sebelum memberikan jawabannya. Karena dia merayu anakku. Harus kuakui, dari informasi yang berhasil dikumpulkan Linde tentang gadis itu, dia jelas pilihan yang lebih baik bagi Hans daripada Ingrid. Eckhart tidak menyadari bahwa Hans belajar di Akademi Perang Udara di usianya yang masih muda dan segera menginterogasi Berengar tentang apa yang dimaksudnya dengan kata-kata tersebut. Bagaimana mungkin? Anakmu seharusnya baru berusia 12 tahun. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan Putri Bavaria? Kini giliran Berengar yang mengangkat alisnya saat mendengar ini. Ada sedikit keterkejutan di wajahnya saat ia mulai menginterogasi Eckhart. Kau tidak tahu. Hans adalah jenius terhebat dalam sejarah Reich. Pada usia 10 tahun, ia lulus SMA dan sekarang bersekolah di Akademi Perang Udara, tempat ia mengambil gelar di bidang teknik dirgantara. Putra saya itu sudah setengah jalan menempuh pendidikan dan sudah menjadi pilot bersertifikat. Setelah mendapatkan diploma, dia akan dikirim ke Luftwaffe, di mana dia akan menerbangkan Ta-152 untuk bertempur melawan Kekaisaran Jepang. Berita ini tak hanya mengejutkan Eckhart, tetapi juga Marta. Raja Prusia segera menyimpulkan bahwa Pangeran Austria telah bertemu Putri Bavaria di Akademi Perang Udara, dan dengan begitu, ia menjalin hubungan dengan gadis itu. Setelah menyadari hal ini, ia mengalihkan pembicaraan ke hal yang lebih mengerikan. Tentang Kekaisaran Jepang. Menurutmu, seberapa jauh mereka akan mampu maju saat perang dimulai? Berengar memikirkan hal ini beberapa saat sebelum menyatakan persepsinya tentang kekuatan Kekaisaran Jepang. Saat ini, mereka masih tertinggal bertahun-tahun dari kita.
Meskipun telah memasuki era industri, mereka masih sangat kekurangan listrik. Setidaknya di tingkat masyarakat. Setahu saya, mereka memiliki pemahaman dasar tentang baterai, dan bahkan dapat menyalakan beberapa perangkat elektronik di kapal perang mereka. Namun, tanah air mereka sangat kekurangan pembangkit listrik. Sejujurnya, tampaknya Permaisuri Itami telah memilih untuk memfokuskan semua upayanya pada produksi militer. Jika demikian, maka dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, kita dapat mengharapkan sejumlah kapal perang yang secara teknologi setara dengan armada kita saat ini, bahkan mungkin sedikit lebih unggul. Namun, ini bukan masalah. Saya telah memulai pengembangan kapal perang baru yang memanfaatkan aset teknologi terbaik kita untuk menggantikan kapal pengawal kita yang ada. Mengenai kapal perang, kapal penjelajah tempur, dan kapal perusak yang telah kita produksi beberapa tahun terakhir, saya akan mengirimkan kapal-kapal perang usang itu untuk melawan Angkatan Laut Jepang dengan jumlah yang lebih banyak. Sementara puluhan kapal perusak yang telah kita bangun akan melindungi armada niaga. Jadi, dalam hal konflik Angkatan Laut, kita dapat dengan mudah menang dengan jumlah pasukan yang lebih banyak. Namun, yang saya khawatirkan adalah Itami kemungkinan akan segera mulai memproduksi pesawat, jika belum. Jelas pesawat-pesawat itu tidak akan sekuat Ta-152 kita, tetapi saya khawatir perempuan yang keras kepala itu mungkin lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas, terutama jika ia membuatnya dari kayu. Jika itu yang terjadi, ia bisa saja memiliki kemampuan produksi yang lebih unggul daripada yang kita miliki. Jika dia mampu memproduksi beberapa lusin pesawat tempurnya, untuk setiap satu pesawat yang bisa kita produksi, itu bisa menimbulkan masalah serius. Meskipun saya tidak terlalu khawatir, saya telah menginvestasikan sejumlah besar uang dan upaya untuk mendidik seluruh generasi ilmuwan dan insinyur. Pencapaian mereka sejauh ini bahkan membuat saya takjub. Saya yakin mereka akan segera memproduksi sesuatu untuk mengimbangi potensi volume pesawat yang luar biasa ini. Eckhart hanya menyipitkan matanya dan menganggukkan kepalanya saat mendengar ini sebelum menjawab. Saya tentu berharap begitu. Bab 893 melarikan diri dari Georgia. Invasi gerombolan emas begitu cepat sekaligus mematikan. Baru 3 bulan berlalu sejak bencana besar itu dimulai, namun dalam kurun waktu tersebut, lebih dari separuh kerajaan Georgia telah dijarah atau diratakan dengan tanah. Meskipun Georgia bergantung pada Kekaisaran Bizantium untuk perlindungannya, sekutu mereka belum mengerahkan pasukan yang memadai untuk membalas pasukan berkuda yang mengamuk itu. Saat ini, di kota Poti, seorang pedagang Jerman bernama Bernd Benzinger berdiri di antara kerumunan warga Georgia yang berusaha melarikan diri dari pembantaian invasi Turki Mongol ke negeri yang lebih aman dan makmur. Di bawah komando Raja Besarion Bagration, setiap pria dan anak laki-laki yang mampu memanggul senjata direkrut ke dalam pasukannya dengan harapan sia-sia untuk mengalahkan penjajah musuh. Namun, perempuan, anak-anak, dan lansia bebas meninggalkan kerajaan, dan karena itu, siapapun yang memiliki tabungan, sekecil apapun, menyewa kapal untuk berlayar ke Kekaisaran Bizantium dengan harapan mendapatkan status pengungsi. Mereka yang tetap tinggal di kota adalah kaum miskin dan melarat. Bernd Benzinger datang ke Georgia dengan 2 tujuan. Pertama, menjual sejumlah senjata dan zirah kepada tentara Georgia. Kedua, membawa sebanyak mungkin pengungsi ke Konstantinopel dalam perjalanannya kembali ke Reich. Bagi seorang pemilik kapal kargo kelas Dominion 2, satu kali perjalanan pulang pergi saja sudah merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Awak kapalnya sedang sibuk membongkar senjata ketika pria itu bertemu dengan seorang perwira dari pasukan Raja Besarion, yang kemudian mentransfer pembayaran ke kapal. Keduanya sedang menandatangani transaksi ketika Bernd menanyakan tentang upaya perang yang sedang berlangsung. Saya dengar bagian timur kerajaanmu telah jatuh, benarkah? Bibir petugas itu mengerut, lalu mengangguk diam-diam sambil menandatangani kontrak. Sambil menatap para pengungsi yang dibawa ke kapal, ia mendesah berat sebelum memberikan penjelasan yang tepat kepada pria itu. Wilayah timur telah jatuh, lebih tepatnya, telah rata dengan tanah. Siapapun yang tinggal di sana sebelum invasi ini pasti mati atau diperbudak. Meskipun kita berhasil menghentikan laju musuh, kita telah membayar harga yang sangat mahal. Kau tak tahu betapa berartinya senjata-senjata ini bagi kami. Dengan senjata dan amunisi yang kau berikan, kami mungkin bisa membendung gelombang Golden Horde sampai sekutu kami tiba. Namun, Raja Besarion sudah menyerah untuk merebut kembali bagian timur kerajaan. Bernd hanya tersenyum dan mengangguk. Perwira Jerman rendahan ini tidak tahu betapa besar keuntungan yang ia peroleh dari kesepakatan senjata ini. Kekaisaran Jerman telah bangkit dengan pesat dalam kurun waktu 1 dekade, dan dalam kurun waktu tersebut, mereka telah mengembangkan senjata baru dan mengganti senjata lama mereka beberapa kali. Karena itu, mereka memiliki gudang-gudang khusus untuk menyimpan senjata-senjata tua yang sering mereka gunakan untuk mempersenjatai negara-negara sekutu. Akan tetapi, dengan kekalahan dunia Katolik,
dan penaklukan mereka terhadap Kekaisaran Jerman, negara-negara tersebut kini menghadapi pembatasan berat pada kemampuan militer, dan karena itu, terdapat terlalu banyak senapan tua dan meriam laras depan yang disimpan untuk dijual oleh Jerman. Maka, dengan sebuah ide jenius, Kaisar memutuskan untuk menjual senjata-senjata usang ini dalam jumlah besar melalui lelang kepada pedagang swasta yang berniat menjualnya ke wilayah-wilayah yang tidak memiliki kepentingan diplomatik besar bagi negara Jerman. Hal ini menciptakan skenario yang saling menguntungkan bagi pedagang senjata swasta dan pemerintah Jerman. Bern sebelumnya bertugas di Angkatan Darat Kerajaan Austria sebagai perwira, sehingga ia sangat mengenal senjata-senjata ini, dan lebih suka menjualnya ke negara-negara seperti Georgia yang saat ini sedang terlibat dalam perang besar. Ini adalah bantuan militer terbesar yang pernah diberikan Jerman kepada kerajaan Georgia, dan bahkan Kaisar sendiri yang melakukannya. Setelah memeriksa untuk memastikan senjata-senjata itu dalam kondisi yang dapat digunakan, perwira itu menganggukkan kepalanya dan membubuhkan cap persetujuannya pada dokumen itu saat anak buahnya membawa peti-peti itu menuju tempat pelatihan di mana mereka mulai memberikan instruksi kepada para petani yang direkrut dengan cepat tentang penggunaan senjata-senjata baru ini. Setelah melakukan hal ini, dia berbicara dengan nada tegas, tetapi orang bisa melihat kilatan harapan di matanya saat dia mengucapkan kata-kata berikut. Aku tak sabar bertemu denganmu lagi. Tuhan tahu kita membutuhkan semua bantuan yang bisa kita dapatkan. Senyum muncul di bibir Bern saat dia menganggukkan kepalanya dan memberi hormat topinya kepada petugas itu. Tentu saja, aku akan berlayar ke Reich selagi kita bicara. Aku akan singgah sebentar di Konstantinopel untuk menurunkan para pengungsi ini sebelum kembali ke tanah air. Setibanya di Trieste, aku punya kru yang siap memuat kiriman berikutnya ke kapal. Kuharap pasukanmu bisa bertahan cukup lama untuk kedatanganku berikutnya. Perwira Georgia itu mengangguk tanpa suara sebelum pergi. Tak ada lagi yang bisa dikatakan di antara mereka berdua, dan Bern pun mendekati area dok kapalnya dan berbicara dengan pengeras suara agar semua orang bisa mendengarnya. Kami hanya punya tempat untuk 1.600 orang di kapal ini. Ke 1.600 tempat itu akan ditentukan oleh penawar tertinggi. Jadi, maju dan berikan penawaran kalian. Kekejaman pernyataan pria itu sungguh tak terduga. Meskipun mengangkut 1.600 orang dalam satu kapal belum pernah terdengar di luar Kekaisaran Jerman, hal itu tetap tidak cukup untuk mengurangi jumlah orang yang berkumpul di pelabuhan, mencoba menyewa kapal untuk keluar dari kerajaan mereka yang runtuh. Bagi mereka yang tahu mereka tidak mampu membayar harga sebesar itu, mereka hanya bisa pergi ke tempat lain dan berharap dapat menyewa kapal yang jauh lebih kecil seperti Caravel untuk melarikan diri dari perbatasan Georgia yang runtuh. Bukan hanya Poti yang mengalami pemandangan seperti itu. Faktanya, setiap kota pelabuhan di kerajaan Georgia mengalami kepanikan serupa. Untungnya, Bern bukan satu-satunya pedagang Jerman yang berbisnis di wilayah tersebut, dan karena itu, beberapa kapal kargo kelas Dominion II berlayar melintasi Laut Hitam, secara rutin membawa pengungsi ke Kekaisaran Bizantium dengan harga selangit. Namun, berapapun kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Georgia, jumlahnya tidak akan pernah cukup untuk mengangkut jutaan perempuan dan anak-anak yang berusaha melarikan diri dari amukan gerombolan emas. Oleh karena itu, jika pasukan Besarion tidak mampu bertahan melawan ancaman penjajah asing, maka separuh wilayah barat negara mereka pun akan menderita luka parah dalam beberapa hari mendatang. Sementara kepanikan menyebar di wilayah barat kerajaan Georgia, wilayah timur jatuh ke tangan Golden Horde, dan seperti yang dikatakan oleh petugas di pelabuhan Poti, setiap makhluk hidup dibunuh dengan menyedihkan, atau diperbudak oleh tuan Mongol baru mereka. Putri Horijin duduk di atas kuda dan memandangi puing-puing kota Georgia lainnya yang terbakar, yang namanya akan segera hilang dari sejarah. Tumpukan mayat berserakan di jalanan, dan ladang-ladang terbakar di latar belakang. Namun, bukan aura kematian inilah yang mengkhawatirkan perempuan muda itu. Sebaliknya, pandangannya tertuju ke barat, ke arah Laut Hitam, tempat ia tahu musuh telah bercokol. Si cantik yang buas itu hanya bisa mendesah depresi saat menyuarakan pikirannya dengan lantang. Sudah 3 bulan. Sepertinya kita ditakdirkan untuk gagal. Meskipun anak buahnya bersorak kemenangan, yang baru saja mengalahkan lebih banyak pasukan Besarion, Horijin tampak cukup khawatir dengan kecepatan yang telah mereka capai. Meskipun memiliki 100.000 penunggang kuda di belakang saudaranya, mereka telah menghabiskan 3 bulan yang panjang menaklukkan bagian timur kerajaan Georgia, dan bahkan belum menginjakan kaki di wilayah Kekaisaran Bizantium. Berdasarkan apa yang dikatakan roh-roh itu, ia punya waktu setahun sebelum Jerman mengalihkan perhatian mereka ke Kaukasus, dan ketika mereka melakukannya, gerombolan emas tak akan punya harapan untuk bertahan hidup. Ia tidak tahu seberapa kuat tentara Jerman, tetapi di dalam hatinya, putri Turko-Mongol itu dapat merasakan ketakutan yang dirasakan roh-roh itu. Sejak hari kakaknya mengutarakan niatnya untuk maju ke selatan, ia diliputi rasa cemas yang terus-menerus dan semakin menjadi-jadi setiap hari. Oleh karena itu, meskipun mereka maju dengan mudah, ia mengkhawatirkan kemungkinan terburuk. Namun, ia tidak bisa memberitahu kakaknya, karena kakaknya tidak lagi peduli dengan nasihatnya mengenai hal ini.
Yang bisa ia lakukan hanyalah menyaksikan apa yang akan terjadi. Bab 894 Nasihat Hubungan. Selama beberapa hari terakhir, pria mengurung diri di kamar. Raut wajah pucatnya tampak muram saat ia memikirkan tanggapan belak-belakan Berengar atas permintaan egoisnya. Ia tidak tahu mengapa pria itu menolaknya. Dari kilatan mata pria itu yang tak serasi, terlihat jelas bahwa ia tertarik secara fisik padanya, namun pria itu justru menolaknya dengan cara yang agak kejam. Gadis remaja nan cantik itu mendekap boneka gajah di dadanya sambil memikirkan perkataan pria itu. Apakah ia benar-benar kekanak-kanakan sehingga pria itu menganggapnya tak lebih dari anak kecil? Memikirkan hal ini, ia baru beberapa tahun di Kufstein, dan jarang bepergian keluar rumah. Mungkinkah perkembangan emosinya memang terhambat? Pada saat perenungan itulah terdengar ketukan di pintu, dan suara memikat terdengar dari sisi lain. "Pria, kamu di dalam. Aku bawa makanan untukmu." Suara itu tak lain milik istri keempat Berengar, Yasmin Al-Fadl, yang telah menjadi sosok keibuan bagi putri India muda itu. Mendengar suara yang begitu lembut dan penuh kasih sayang itu, pria menyeka air matanya dan terisak sebelum menjawab. Ya." Pintu kamar tidurnya perlahan terbuka, memperlihatkan sosok ramping Putri Mor, yang kini berusia pertengahan 30-an. Wajahnya yang penuh kehangatan menyambut kedatangan nampan berisi rouladen, sufnudelen, dan panekuk kentang, yang dengan cepat menjadi makanan favorit pria. Meski aroma yang tak tertahankan mengalir ke seluruh ruangan besar itu, pria hanya merajuk sebelum menyuarakan pikirannya. "Saya tidak lapar." Meskipun Yasmin sudah berusaha keras menyiapkan makanan, ia hanya tersenyum dan meletakkan nampan di meja samping tempat tidur gadis itu sebelum duduk di sebelahnya. Ada sedikit rasa iba di wajah perempuan itu saat ia meminta maaf. "Maaf. Aku dengar kejadiannya dari Berengar. Kamu mau ngomongin itu?" Pria mendesah berat sambil menatap kosong ke arah pintu menuju lemari pakaiannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk menggigit bibir bawahnya, merenung, sebelum mengungkapkan isi hatinya yang terdalam. "Aku benar-benar bodoh, seharusnya aku tahu aku tidak layak untuknya." Senyum menenangkan muncul di wajah Yasmin yang bersih tanpa noda saat dia melingkarkan lengannya di bahu pria dan menyeret kepalanya ke dada pria yang bidang. "Jangan bicara seperti itu. Setidaknya kau lebih berharga daripada wanita dari kerajaan Majapahit itu." Pria mendengar kata-kata baik Yasmin, tetapi tetap merajuk dalam pelukan Yasmin sambil bergumam lirih. "Lalu kenapa dia tidak menerimaku?" Menanggapi hal ini, Yasmin mulai membelai rambut wanita muda itu, seraya ia bercerita tentang masalah masa lalu Berengar dengan wanita muda. "Berengar sudah mencapai usia itu, di mana perempuan semuda dirimu lebih, bagaimana aku menjelaskannya dengan halus lebih merepotkan daripada harga dirinya. Kau harus mengerti. Saat pria itu menikahi Adela, dia seusiamu, dan dia sudah berusia pertengahan 20-an. Drama yang terjadi antara Adela dan perempuan-perempuan lain yang pernah dinikahinya berlangsung bertahun-tahun dan hampir mengakhiri pernikahan mereka. Adela terlalu belum matang secara emosional untuk menangani hubungan yang begitu rumit. Saya yakin Berengar takut kamu akan mengalami hal yang sama. Aku tahu perasaanmu, karena aku juga merasakan hal yang sama saat pertama kali bertemu dengannya, dan harus kuakui, aku tidak perlu menunggu selama itu sebelum kita menjadi akrab. Namun, kurasa akan lebih baik bagi kalian berdua jika kalian berdua mengembangkan hubungan kalian secara perlahan. Begini, Anggraini hanya mantan pacar. Dia tidak akan pernah bisa tinggal di istana ini, atau membiarkan Berengar membesarkan anak-anaknya. Teleksikli pun sama. Tapi kamu, Berengar, telah membesarkanmu selama 5 tahun terakhir, dan karena itu, hubunganmu dengan para selingkuhannya pasti lebih dekat. Meskipun kamu mungkin tidak sepenting Henrietta di hatinya, kamu lebih dari sekadar simpanan baginya, meskipun dia tidak berniat menikahimu. Kurasa kamu hanya perlu sedikit bersabar dan dewasa sebelum dia mengambil langkah terakhir denganmu." Mendengar hal itu, air mata pria tiba-tiba mengering saat dia menatap ekspresi Yasmin yang penuh perhatian dengan secercah harapan di mata zamrudnya. "Kau benar-benar berpikir begitu?" Si cantik dewasa menganggukkan kepalanya sambil tersenyum sebelum menjawab apa yang dia anggap sebagai pertanyaan konyol. "Tentu saja, jika Berengar tidak berniat menjalin hubungan seperti itu denganmu, dia pasti sudah mengirimmu ke Kekaisaran Anangpur setelah merebutnya kembali untuk saudaramu. Kau tidak perlu khawatir, dan kau punya banyak waktu. Jadi, bersabarlah dan berusahalah untuk membuktikan kepada Berengar bahwa kau mampu menjalin hubungan yang baik dengan pria itu." Mendengar kata-kata itu, senyum tipis tersungging di bibir pria yang ranum, menatap makanan yang tersaji di meja nakasnya dengan tatapan rakus. Yasmin hanya terkikik kecil ketika menyadari hal itu, lalu mengajukan pertanyaan kepada perempuan muda yang masih memeluknya erat seperti anak kecil. "Apakah Anda mungkin lapar sekarang?" Pria mengangguk tanpa suara, membuat Yasmin melepaskan cengkramannya. Setelah itu, ia membawa nampan ke tempat tidur dan menyerahkan garpu dan pisau yang ada di atasnya kepada pria. "Kalau begitu, nikmatilah."
Aku sudah berusaha keras untuk hidangan ini, jadi kuharap kau menikmatinya. Setelah mengatakan ini, Yasmin berbalik dan menuju pintu. Baru setelah sampai di pintu masuk, ia ragu sejenak sebelum berbalik dan menatap putri India muda yang sedang asyik menyantap masakannya. Ia tersenyum sebelum pergi dengan satu pernyataan terakhir. Kalau sudah selesai, kemarilah dan temui aku. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Dengan demikian, iblis yang bersembunyi dalam hati Putri Anangpur pun segera sirna, dan tekad baru pun muncul dalam benaknya untuk membuktikan kepada lelaki yang diinginkannya bahwa ia layak mendapatkan kasih sayang pria itu. Sementara Yasmin, ia senang bisa membantu gadis yang sudah ia anggap sebagai putrinya sendiri, dan segera meninggalkan kamar pria sebelum menuju ke kantor Berengar. Anehnya, pintunya terbuka, dan pria itu berdiri di depan jendela dengan tangan di belakang punggung. Yasmin bahkan tidak perlu memberitahu Berengar tentang kehadirannya, karena ia langsung menanyai wanita cantik mor itu. Apakah dia merasa lebih baik? Meski menghadap ke arah lain, Yasmin hanya perlu mengangguk tanpa suara, yang membuat sang kaisar berbalik sambil tersenyum. Bagus. Aku tidak ingin putri kecilku depresi terlalu lama. Aku senang melihatnya merasa lebih baik setelah obrolan singkatmu dengannya. Yasmin hanya bisa mengangguk setuju dalam diam sementara pasangan itu duduk dan membahas hal-hal penting. Sedangkan pria, ia kemudian akan mencari Yasmin sesuai instruksi, tapi itu cerita untuk lain waktu. Bab 895 Pemberontakan berlanjut. Di bagian selatan kerajaan Joseon, yang saat itu diduduki oleh Kekaisaran Jepang, seorang anak laki-laki berusia tak lebih dari 13 tahun tinggal di desanya. Namanya Cha Jongsu, putra seorang petani padi setempat. Namun, meskipun usianya masih muda, mata gelapnya sama sekali tidak menunjukkan kepolosan. Sebaliknya, secerca tekad yang kuat muncul di benak para tentara Jepang di dekatnya, yang sedang melancarkan operasi anti pemberontakan di desa tersebut. Untungnya, mereka tidak melihat bocah itu saat ia bersembunyi di balik dinding luar sebuah rumah kecil. Di tangannya terdapat senapan mesin ringan buatan sederhana yang dikembangkan di wilayah Kekaisaran Jerman sebagai alat dukungan bersenjata bagi gerilyawan Joseon. Senapan mesin ringan ini dimodelkan berdasarkan MP3008, yang konon merupakan varian Jerman dari Stengun yang terkenal, yang diproduksi sebagai upaya terakhir di hari-hari terakhir Perang Dunia II dalam kehidupan masa lalu Berengar. Terikat di atas pakaian sehari-hari anak laki-laki itu terdapat sabuk pengaman berisi 6 magasin MP27 yang juga berfungsi dengan senjatanya. Ia tidak sendirian saat memandang ke seberang jalan dan melihat pria-pria dewasa bersenjatakan peralatan serupa. Kedua belah pihak mengangguk dalam diam sebelum anak laki-laki itu mengarahkan senjatanya keluar persembunyiannya, dan membidikkan bidikan-bidikan kasar. Begitu pelatuk ditekan, derak tembakan menggelegar di langit, langsung memberitahu pasukan Jepang bahwa mereka sedang diserang. Namun, bagaimana mungkin mereka bereaksi lebih cepat daripada kecepatan suara? Peluru-peluru itu mengenai sasarannya, ketika 5 butir peluru melesat ke udara, dan merenggut nyawa perwira yang memimpin pasukannya dalam penggeledahan menyeluruh di setiap rumah di desa tersebut. Sesaat setelah Jongsu melepaskan tembakannya, para gerilyawan lainnya yang bersembunyi di balik perlindungan menampakkan diri dan menyemprotkan timah dari jarak jauh dan ke tubuh para tentara Jepang. Seluruh pasukan tereliminasi dalam hitungan detik ketika tubuh mereka jatuh ke tanah, dan darah mereka berceceran di tanah. Sesaat setelah bau kematian menyebar ke seluruh desa, para gerilyawan bergerak tanpa suara di jalanan sementara sisa pasukan mengejar mereka, tak lagi peduli dengan nyawa rekan-rekan mereka. Jongsu berlari menyusuri gang-gang, putus asa menghindari orang-orang yang mengejarnya, namun ia dapat mendengar suara tembakan menggema di seluruh kota. Teriakan keras tentara Jepang, dan penduduk desa Joseon, menyebabkan rasa ngeri yang mendalam memenuhi hatinya. Saat anak laki-laki itu berbelok di tikungan, ia berpapasan dengan seorang tentara Jepang yang menatapnya dengan kaget. Kedua pria itu mengangkat senjata mereka bersamaan, tetapi Jongsu sedikit lebih cepat, lagi pula senapan mesin ringannya tidak hanya lebih ringan daripada senapan semi-otomatis milik musuh, tetapi juga lebih pendek sehingga memungkinkan manuver yang lebih baik. Menembakkan rentetan peluru yang terkendali, peluru-peluru itu mengenai tubuh tentara Jepang yang tampaknya tak lebih dari 18 tahun itu dan merobek dadanya saat ia jatuh terduduk, mengerang di ambang kematian. Sebuah kutukan lolos dari mulut bocah lelaki yang baru saja menginjak usia remaja itu, sementara ia mengarahkan pandangannya ke kepala tentara yang sekarat itu dan menarik pelatuknya tanpa ampun. Bajingan Jepang. Proyektil 9 mm itu dengan mudah merobek helm baja pria itu dan memercikkan otaknya ke tanah di belakangnya. Setelah membunuh tentara Jepang itu, Jongsu segera mengisi ulang senjatanya sebelum bergegas kembali menyusuri gang-gang hingga ia menemukan rumah tempat ibu dan saudara perempuannya bersembunyi dalam ketakutan. Saat membuka pintu, seorang wanita yang terlalu cantik untuk posisinya yang rendah menatap kaget ketika putranya membanting pintu di belakangnya. Apa sebenarnya yang terjadi di desa itu, dan mengapa bayi laki-lakinya dipersenjatai lengkap? Ibu dua anak itu hanya bisa memarahi putranya saat melihat ketakutan dan kepanikan di mata putranya. Jongsu,
Apa yang telah kau lakukan? Mungkin karena usianya, atau mungkin karena ia tak punya banyak waktu luang, Jongsu mengabaikan teriakan kaget ibunya, dan membuka palka kecil di lantai tempat ia segera melepas senapan mesin ringannya, dan melepas sabuk pengamannya. Ia menyembunyikannya di bawah beberapa selimut sebelum menutup ruang bawah tanah dan menutupinya dengan karpet bulu. Baru setelah ia menatap darah yang membasahi pakaiannya, ia mulai panik. Itu bukan darahnya sendiri, melainkan darah prajurit yang telah ia bunuh, yang hanya berjarak 1 meter darinya. Tanpa mempedulikan ibu dan saudara perempuannya, yang menatapnya dengan kepanikan yang luar biasa, Jongsu menanggalkan pakaiannya dan melemparkannya ke ruang bawah tanah, sebelum menyembunyikannya sekali lagi. Segera setelah itu, ia memanjat ke ruang cuci dan mengenakan pakaian baru. Dengan sempurna menyembunyikan fakta bahwa ia baru saja terlibat dalam perang melawan kekaisaran Jepang yang perkasa. Butuh beberapa waktu bagi ibu anak laki-laki itu untuk menenangkan pikirannya, dan tepat ketika ia hendak memarahi anaknya yang tidak patuh atas tindakannya yang mengerikan, sebuah ketukan terdengar di pintu, diikuti oleh suara orang Jepang. Meskipun keluarga itu tidak berbicara dalam bahasa yang sama dengan para penghuni rumah, mereka cukup berpengalaman dalam penggerebekan untuk tahu bahwa mereka datang untuk menggeledah rumah. Sang ibu kembali panik, tetapi Jongsu segera membuka pintu dengan ekspresi tenang di wajahnya sambil menatap perwira Jepang yang memasang ekspresi mengancam di wajahnya yang penuh luka. Jongsu dan kelompok pemberontaknya telah membunuh seorang letnan, tetapi pria ini adalah kapten kompi infanteri yang pasukannya menduduki desa ini. Di sisi kapten ini terdapat beberapa prajurit yang seragamnya berlumuran darah, jelas mereka telah membunuh beberapa rekan pemberontak Jongsu. Namun, ketika mereka menatap bocah itu, mereka sama sekali tidak menduga bahwa ia terlibat dalam serangan itu. Sebaliknya, kapten mengajukan pertanyaan dalam bahasa Joseon. "Anak kecil, apakah ayahmu ada di rumah?" Jongsu memelototi kapten Jepang itu dengan kebencian yang meluap-luap. Ia hanya meludahi kaki perwira itu sebelum menjawab pertanyaannya. "Tidak, kau membunuhnya." Kapten Jepang itu mengangguk mengerti. Ia telah merenggut nyawa banyak pemberontak dalam waktu singkatnya di semenanjung Korea, dan karena itu, ia tidak dapat mengingat setiap orang yang telah dibunuhnya. Namun, ia sama sekali tidak menyangka bahwa anak laki-laki yang menatapnya dengan penuh kebencian itu mungkin terlibat dalam penyerangan tadi. Ia malah memerintahkan pasukannya dalam bahasa ibunya untuk menggeledah rumah itu. Para tentara Jepang mendorong Jongsu ke samping dan menyerbu masuk ke dalam gedung, lalu dengan cepat menggeledah setiap ruangan. Tak butuh waktu lama, mengingat rumah pertanian itu kecil, dan setelah tidak menemukan apapun yang menunjukkan adanya pemberontakan, mereka pun pergi secepat kedatangan mereka. Tepat ketika mereka hendak meninggalkan area itu, tatapan penuh nafsu kapten Jepang tertuju pada ibu dan kakak perempuan Jongsu. Namun, sebelum ia dapat mewujudkan niat jahat tersebut, ia teringat harga yang harus dibayar para jenderal yang sebelumnya memegang posisi terhormat di Angkatan Darat Jepang atas kejahatan perang mereka. Rasa takut yang ia pendam terhadap permaisurinya menekan sifat jahatnya, dan ia pun tiba-tiba meninggalkan rumah kecil itu. Baru setelah ibu anak laki-laki itu tidak bisa mendengar lagi, ia menamparkan muka anaknya dengan kasar dan memarahinya dengan keras. "Jongsu, apa kau sadar apa yang telah kau lakukan? Kau telah membawa bahaya besar bagi keluarga kita. Ayahmu tidak pernah menginginkan ini terjadi padamu. Seharusnya kau malu pada dirimu sendiri." Jongsu menggertakkan giginya dengan nada jijik sebelum menegur kata-kata ibunya dengan tatapan yang hanya bisa digambarkan sebagai murka. "Ayahku sudah meninggal, dan bajingan Jepang itu membunuhnya. Siapa yang peduli apa yang dia inginkan?" Suatu kali, suara tamparan yang lebih keras bergema di udara saat ibu anak laki-laki itu menamparkan wajahnya dan memakinya sekali lagi. "Kamu tidak akan keluar rumah selama 3 bulan ke depan. Mengerti? Sekarang pergilah ke kamarmu dan renungkan tindakanmu." Meskipun gerilyawan Joseon di desa ini mungkin berhasil mengalahkan sejumlah kecil pasukan, mereka akhirnya dikalahkan, dan baru pada hari-hari berikutnya Jongsu menyadari bahwa dialah satu-satunya yang selamat dari selnya. Namun, pertempuran seperti ini terjadi setiap hari di wilayah selatan kerajaan Joseon, dan desa ini bukan satu-satunya yang terdampak perang yang sedang berlangsung untuk melawan pendudukan Jepang. Tanpa disadari, wilayah ini telah menjadi tempat pembuktian bagi pasukan baru tentara Jepang untuk diuji dalam pertempuran, dan ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Bab 896 tidak akan pernah ada pria lain sepertimu. Sementara perang berkecamuk di belahan dunia lain, kota Kufstein, atau bahkan seluruh kekaisaran Jerman, berada dalam tingkat kedamaian dan keamanan yang hanya sedikit peradaban yang dapat memahaminya sepanjang sejarah peradaban manusia. Meskipun ada aksi militer kecil yang terjadi di India, aksi itu berlangsung kurang dari 72 jam. Reich menikmati tingkat kedamaian dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penemuan-penemuan baru bermunculan setiap hari, dan kemewahan modern memungkinkan kenyamanan yang substansial. Hari ini Berengar duduk di ruang praktik dokternya dengan baju terbuka. Otot-ototnya yang kekar menunjukkan bentuk tubuh ideal yang ia usahakan dengan keras, meskipun penampilannya ramping.
Hanya dalam 3 tahun, para ahli biokimia berhasil menemukan vaksin pertama di dunia, dan vaksin itu adalah obat mujarab untuk virus yang sangat berbahaya. Dengan sedikit dorongan ke arah yang benar, para pemikir brilian Aldo von Passau dan tim ahli kimianya dengan cepat mampu menghasilkan vaksin untuk virus cacar. Setelah uji coba ekstensif pada manusia terhadap para tahanan yang kejahatannya dianggap begitu keji sehingga mereka layak dihukum di tempat gelap, vaksin cacar kini dianggap cukup aman untuk vaksinasi massal. Tentu saja, Kaiser adalah orang pertama yang menerima vaksin ini, dan ia cukup yakin dengan kemampuan para ilmuwannya untuk menghasilkan penangkal yang efektif terhadap virus yang paling ditakutinya di dunia ini. Ewald mempersiapkan suntikan sebelum menusukkan jarum hiperdermis ke bisep kiri Brenger. Setelah vaksin masuk ke aliran darah Kaiser, ia segera menarik jarum tersebut dan membuangnya ke tempat sampah medis yang sesuai. Brenger tersenyum sambil menggerakkan lengannya, menyadari bahwa virus cacar tidak lagi membahayakan nyawanya. Ia kemudian memberi perintah kepada dokter untuk menyiapkan 1 dosis untuk setiap anggota keluarganya. Sekarang setelah saya diimunisasi, saatnya Anda menyuntikkan vaksin ke seluruh keluarga saya. Saya tidak akan merasa tenang sampai kita semua terlindungi dari penyakit mengerikan ini. Tentu saja, Ewald melakukan apa yang diperintahkan, dan memulai dengan Kaiserin kedua. Dari posisinya dalam barisan, terlihat jelas betapa Brenger sangat mengkhawatirkan keselamatan Linde. Setelahnya, istri-istrinya yang lain diurutkan berdasarkan posisi mereka di rumah tangga Brenger, diikuti oleh semua anak Kaiser. Aldo menyaksikan keluarga kerajaan dianugerahi kekebalan terhadap virus cacar, dan mengomentari keajaiban teknologi vaksin. Mungkin saat ini tidak tampak seperti itu, Kaisarku, tetapi tak diragukan lagi, ini akan membutuhkan penelitian bertahun-tahun lagi jika Anda tidak mengarahkan kami ke arah yang benar. Rakyat Jerman berterima kasih kepada Anda atas obat surgawi ini yang akan mencegah virus cacar merenggut nyawa mereka. Brenger tersenyum saat mendengar ini sebelum menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju. Saya hanya memberi sedikit petunjuk bahwa usaha Anda, dan tim Anda, yang mewujudkan hal ini. Saya sarankan Anda mengembangkan vaksin polio selanjutnya. Dengan sumber daya yang Anda miliki, saya yakin di tahun-tahun mendatang Anda mungkin akan menemukan obat untuk banyak penyakit yang menyerang anak-anak. Jadi, jika Anda tidak keberatan saya bertanya, berapa lama lagi sebelum Anda dapat memproduksi vaksin kecil ini dalam jumlah yang cukup untuk seluruh penduduk Reich dan koloninya? Senyum terbentuk di bibir Aldo saat mendengar pujian Kaisar, menyebabkan dia membungkuk hormat sebelum menjawab semua pertanyaannya. Anda memuliakan hamba yang rendah hati ini dengan pujian Anda. Saya yakinkan Anda, jika Anda menganggap polio mengkhawatirkan, maka kami akan berupaya menyembuhkannya selanjutnya. Namun, dengan pemahaman baru kita tentang virologi dan teknologi vaksin, yang semuanya berkat ajaran yang Anda wariskan kepada kita, saya yakinkan Anda bahwa kita akan mampu memberantas sebagian besar penyakit keji yang menyerang populasi kita dalam beberapa dekade mendatang. Mengenai pertanyaan Anda mengenai pembuatan dan pendistribusian vaksin cacar, paling lambat dalam 5 tahun ke depan, seluruh populasi kita akan divaksinasi. Menjelang dekade berikutnya, virus cacar akan sepenuhnya tidak efektif melawan populasi Jerman. Brenger hanya tersenyum dan menganggukkan kepala ketika mendengar kata-kata ini. Meskipun pemahaman dasarnya tentang biologi dan penyakit manusialah yang meletakkan dasar bagi virologi, para ilmuwan brilian Reich lah yang telah mencapai prestasi monumental ini dalam sejarah manusia. Faktanya, dengan naiknya Brenger ke tampuk kekuasaan, ia mampu melewati penindasan ilmiah selama berabad-abad yang seharusnya terjadi seiring berjalannya waktu, dan memberikan kepada rakyatnya pemahaman langsung tentang matematika, sains, dan teknik yang biasanya membutuhkan waktu 1 milenium untuk ditemukan. 13 tahun yang lalu, Brenger memperkenalkan masyarakat umum di tanah kelahirannya pada pemahaman tingkat sarjana di bidang-bidang inti akademis. Seiring berjalannya waktu, para pemikir luar biasa Austria, dan kemudian Jerman secara keseluruhan, mampu memahami sepenuhnya pengetahuan ini dan mengembangkan bidang-bidang pilihan mereka dengan laju pertumbuhan yang eksponensial. Dengan sumber daya tak terbatas yang disalurkan untuk kegiatan akademis, serta kebebasan berbagi semua pengetahuan di antara komunitas ilmiah, bangsa Jerman mampu berkembang pesat. Bayangkan, bahkan dalam waktu kurang dari 15 tahun setelah bereinkarnasi ke dunia ini, Jerman telah mengembangkan cara untuk memberantas penyakit mematikan. Hal ini sungguh mengejutkan, bahkan bagi Brenger, yang telah meletakkan fondasi bagi pertumbuhan pesat ini. Ia hanya bisa menatap takjub ketika keluarganya menerima dosis pertama vaksin cacar yang disetujui, yang akan memastikan rakyat Jerman tidak pernah lagi menderita penyakit mengerikan seperti itu. Brenger berjuang membayangkan seperti apa dunia ini nantinya ketika akhirnya mencapai era kehidupan masa lalunya. Akhirnya, Linde menyadarkannya dari lamunannya saat ia menghampiri kekasihnya dan melingkarkan lengannya di leher pria itu sebelum menciumnya dengan penuh gairah di depan seluruh keluarganya. Suaranya yang sensual berbisik di telinga pria itu. Memikirkan kau bisa mendapatkan kekuatan untuk melenyapkan penyakit, terkadang aku bertanya-tanya apakah kau benar-benar dewa.
Karena manusia biasa mana mungkin bisa mencapai semua ini dalam waktu kurang dari 1 dekade. Berengar mendengus mendengar ini. Meskipun ia tak diragukan lagi adalah orang paling berkuasa di planet ini, ia tetaplah manusia biasa. Tanpa bantuan orang-orang seperti Aldo dan Ludwig, ia tak akan pernah mencapai sepersekian pun dari apa yang berhasil ia capai dalam hidup ini, bahkan jika ia hidup hingga usia 150 tahun. Karena itu, ia menanggapi pernyataan Linde dengan rendah hati. Saya hanyalah seorang manusia, meskipun saya manusia yang luar biasa. Semua yang telah saya capai bukan hanya berkat diri saya sendiri, tetapi juga berkat usaha keras seluruh rakyat Jerman. Mendengar kata-kata ini, Aldo merasa hampir menangis bahagia. Meskipun menjadi alasan orang seperti dirinya mampu mengembangkan teknologi canggih, sang kaisar tetaplah rendah hati, serendah mungkin seseorang di posisinya. Aldo hanya bisa mendesah pasrah, menyadari bahwa bahkan jika seseorang yang lebih cemerlang daripada kaisar menggantikannya, orang itu tak akan pernah memiliki karakter yang membuat Berengar begitu dicintai rakyatnya. Ahli kimia tua itu hanya bisa menggumamkan pikirannya dengan suara pelan, terlalu takut atasannya akan bereaksi dengan cara yang salah. Tidak akan pernah ada pria lain sepertimu. Kaisarku. Bab 897 Invasi Indochina. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Kekaisaran Jerman dan kaisarnya pertama kali berhubungan dengan dinasti Ming yang perkasa, dan selama masa ini, perdagangan berkembang pesat dari barat ke timur. Untuk mencegah Kekaisaran Jepang menyerang daratan Tiongkok, Berengar setuju untuk memasok Ming dengan senjata yang cukup untuk menahan tentara Jepang. Senjata-senjata ini sama dengan yang dipasok ke tentara Joseon, dan meskipun tidak secanggih yang diperlengkapi Jepang atau Jerman, senjata-senjata ini lebih dari cukup untuk mencegah Jepang menaklukkan dinasti Ming di bawah pengaruh mereka. Saat ini, semua fregat lapis baja tua telah dilengkapi kembali dan dikirim ke Angkatan Laut Ming, dan meskipun Tiongkok bergantung pada amunisi yang disediakan Jerman, mereka telah menimbun cukup banyak sehingga Jepang tidak berani menyerang perairan Ming. Seperti yang sebelumnya disarankan oleh Duta Besar Jerman untuk dinasti Ming, tentara Ming telah menghabiskan beberapa tahun terakhir dengan susah payah mempersiapkan invasi ke Indochina Selatan dalam upaya putus asa untuk memisahkan Jepang dari mineral berharga yang dikenal sebagai bauksit. Saat ini, tentara Ming sedang beroperasi di Indochina Selatan. Mereka telah berbaris menembus hutan tanpa sedikit pun rasa takut di mata mereka. Karena mereka melawan pasukan primitif yang bersenjatakan pedang dan tombak, para prajurit Ming tidak menanggalkan baju zirah bermotif gunung mereka, melainkan mengenakan perlengkapan tersebut dari ujung kepala hingga ujung kaki. Meskipun menggunakan baju zirah abad pertengahan, persenjataan mereka jauh lebih canggih, dengan senapan bolt action G25 menjadi senjata standar infanteri. Mungkin dalam sebuah inovasi yang cerdik, kavaleri Ming dengan cerdik memasang senapan mesin MG25 di belakang kereta kuda, menciptakan kendaraan yang mirip dengan Tachanka Rusia yang digunakan oleh tentara merah selama Perang Saudara Rusia di masa lalu Berengar. Dengan menggabungkan kemampuan tembakan cepat dari senapan bolt action, bersama dengan daya tembak bergerak dari senapan mesin berat, tentara Ming telah maju melalui hutan-hutan Indochina dengan relatif mudah. Saat ini, Zhu Zi, putra mahkota dinasti Ming, duduk di kursi penumpang salah satu tiruan Tachanka tersebut sementara pasukannya terus maju ke Indochina Selatan. Ia hanya bisa mendesah pasrah mengingat apa yang telah terjadi beberapa tahun terakhir. Dinasti Ming berhadapan dengan dua negara adidaya yang berselisih satu sama lain. Meskipun mereka menjalin hubungan persahabatan dengan Jepang dan telah lama menjalin perdagangan dengan kekaisaran, kenyataannya Kaisar Ming khawatir akan kebangkitan cepat negara tetangganya itu. Untuk melawan ancaman yang semakin besar ini, ia mengirim putra sulungnya ke Kekaisaran Jerman yang misterius di barat. Hasilnya adalah persahabatan yang semakin erat, dan meskipun Kaisar telah meyakinkannya bahwa ia tidak memiliki ambisi untuk Asia Timur, dinasti Ming masih merasa gelisah. Kampanye ini diberlakukan sebagai cara untuk melawan industri Kekaisaran Jepang yang sedang berkembang dengan menghalangi mereka mendapatkan sumber daya penting yang selama ini tidak dijelaskan secara jelas oleh Jerman. Meskipun dinasti Ming tetap netral dalam konflik antara Jerman dan Jepang, mereka seringkali diam-diam berpihak pada Jerman, memandang Reich sebagai pilihan yang lebih baik dari dua pilihan buruk. Dengan demikian, invasi Indochina yang belum dianggap sebagai tindakan permusuhan terhadap kepentingan Jepang ini tidak bisa lagi dianggap kejam. Setelah permaisuri Jepang menyadari hal ini, kemungkinan besar kemarahannya terhadap dinasti Ming tidak akan mudah diredakan. Saat Zhu Zi merenungkan hal ini, dia mendengar teriakan datang dari depan formasi barisannya, diikuti oleh suara tembakan dan jeritan mengerikan penduduk setempat yang berani melawan invasi. Jelaslah bahwa orang Indochina telah melompat keluar dari hutan terdekat dan menyerang pasukannya dalam penyergapan. Namun, begitu para Tachanka mengarahkan senjata mereka ke arah musuh yang mengamuk, pertempuran segera berakhir. Derap pelan senapan mesin berat bergema di udara, sementara aroma darah memenuhi indera siapapun yang menciumnya. Zhu Zi segera menarik revolvernya dari sarungnya dan menarik palunya, khawatir musuh akan mendekatinya.
Seperti yang diduganya, seluruh pasukannya segera dikepung dari semua sisi saat ribuan prajurit Indochina menyerbu melalui hutan dan menyerang pasukan Ming, yang segera memasang bayonet dan menembakkan peluru yang diisi ke dalam bilik mereka. Pangeran Ming mengangkat revolvernya dengan satu tangan dan mengamatinya sebelum menarik pelatuk ke arah lawan yang mendekat. Peluru khusus, 38 melesat, menembus dada musuh, merobek jantungnya, dan merenggut nyawanya di tempat. Namun, Zuzi tak ragu untuk mengubah arah pistolnya sebelum menembakkan peluru lain. Saat ia menembakkan senjatanya ke arah musuh, penembak di belakangnya menarik pelatuk senapan mesinnya, dan menyemprotkan timah ke arah musuh yang mengelilinginya. Dalam hitungan menit, ratusan peluru melesat ke tengah pertempuran yang kacau dan mengenai tubuh musuh, menghancurkan dada mereka, serta memercikkan darah dan pecahan tulang ke seluruh daratan. Beberapa prajurit infanteri Ming mengambil granat tongkat yang ada di ikat pinggang mereka, sebelum menarik sumbu dan melemparkan bahan peledak ke arah barisan pohon tempat para pemanah musuh berdiri di balik naungan dedaunan tebal. Jeritan mereka yang terdampak mengiringi ledakan dahsyat, sementara anggota tubuh mereka terkoyak. Adegan berdarah itu segera menghilang ketika beberapa prajurit Indochina yang selamat melarikan diri kembali ke dalam hutan lebat untuk menyelamatkan diri. Meskipun demikian, pasukan Ming tidak mengejar musuh, melainkan merawat mereka yang terluka. Zuzi mendesah dingin sambil mengisi ulang revolvernya, yang telah menghabiskan ke-6 pelurunya. Prosesnya lambat, yang memaksanya untuk mengeluarkan setiap peluru bekas dengan batang ejeksi. Tetapi setelah hampir 1 menit mengisi ulang, ia menyelesaikan tugasnya sebelum menyimpan revolver itu kembali ke sarungnya. Jenderal yang ada di bawah komandonya segera menghampiri Pangeran Ming sambil memeriksa kondisi sosok kerajaan. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Pangeran Ming menganggukkan kepalanya dalam diam sebelum mengajukan pertanyaan dalam benaknya. Berapa banyak orang yang hilang? Kerutan muncul di wajah sang jenderal saat ia menjawab pertanyaan itu sebaik kemampuannya. Kami masih menghitung korban tewas, tapi paling banyak hanya beberapa lusin. Tidak perlu khawatir. Jika terus seperti ini, sisa wilayah ini akan jatuh dalam waktu setengah tahun lagi. Jelas mereka mulai putus asa melihat taktik penyergapan mereka yang berulang. Zuzi menganggukkan kepalanya sekali lagi sebelum menanggapi pernyataan jenderal. Setengah tahun, iya. Aku penasaran berapa lama waktu yang dibutuhkan pria itu untuk menguasai India. Jika kita gagal menaklukkan separuh selatan Indochina sebelum itu, permaisuri Jepang akan tahu bahwa kita telah bersekongkol dengan musuh-musuhnya. Meskipun aku belum pernah bertemu dengannya, aku harus mengakui dengan malu bahwa aku takut padanya. Lihat saja apa yang telah dia lakukan pada adikku. Sang jenderal kembali mengerutkan kening, tetapi ia tidak secara terbuka menyatakan keyakinannya tentang hal ini, karena hal seperti itu pasti akan menyinggung putra mahkota. Di mata sang jenderal, Pangeran Zuli adalah orang yang tidak berguna dan bahkan tidak layak disejajarkan dengan kakak-kakaknya. Namun, sejak bocah itu kembali dari Kekaisaran Jepang, ia menjadi sangat terobsesi dengan Permaisuri Itami, meskipun sang permaisuri telah bersikap sangat kasar kepadanya. Sedemikian rupa sehingga si bodoh itu tidak pernah tidur dengan selir-selirnya sekembalinya, seolah-olah kata-kata berbisa Permaisuri Jepang telah menjinakkan nafsu birahinya. Dilihat dari sifat ambisius wanita itu, dan kecantikannya yang konon memikat, Zuzi memang benar takut pada Itami Ryo, meskipun ia belum pernah bertemu langsung dengan wanita itu. Oleh karena itu, meskipun ia diberi komando atas kampanye ini, ia merasa agak cemas seiring berjalannya waktu, takut permaisuri Jepang akan mengetahui niat Ming di wilayah tersebut, dan menyatakan perang terhadap seluruh dinasti. Akhirnya, sang jenderal menahan diri untuk tidak mengungkapkan pikirannya, dan sebagai gantinya mengucapkan kata-kata penyemangat kepada putra mahkota, sambil menyadari bahwa tindakannya telah membawa serta pencegahan yang berhasil, yang bahkan harus ditakuti oleh Kekaisaran Jepang. Anda tidak perlu terlalu khawatir, Tuan Muda. Permaisuri Itami harus berpikir 2 kali sebelum menyerang tanah kami. Lagi pula, Jerman telah menjamin kemerdekaan kami, dan menyerang kami sama saja dengan memancing amarah mereka. Sesuatu yang belum ingin beliau lakukan. Selama waktu ini, Anda harus fokus pada kampanye, dan bagaimana memenangkannya dengan paling efektif. Daripada memikirkan ketakutan batin Anda terhadap wanita itu. Zuzi hanya bisa menghela napas dan menerima perkataan penasihatnya sebagai kebenaran. Memang, aku akan melakukan apa yang kau sarankan. Bab 898 hidup di dunia lain. Itami duduk di dalam kamar pribadinya. Di atas meja terdapat penemuan terbarunya, sesuatu yang sangat mudah diciptakan oleh seseorang seperti dirinya, yang mengambil jurusan teknik mesin. Apa yang ada di kertas ini tak lain adalah sebuah mesin pembakaran sederhana. Berkat cahaya cermin suci, Itami tak hanya mendapat inspirasi, tetapi juga para ilmuwan di bawah panjinya. Mereka berkembang jauh lebih pesat daripada sebelumnya. Karena itu, ia memutuskan sekaranglah saatnya menciptakan mesin pembakaran agar ia dapat meningkatkan kemampuan militernya. Hanya ada satu masalah dengan ini, yaitu fakta bahwa ia sendiri sangat kekurangan sumber daya untuk menggerakkan mesin pembakaran.
Baik minyak maupun solar, Itami tidak memiliki sumber daya untuk menggerakkan penemuan terbarunya, dan hal ini patut dipertimbangkan. Saat itu, Kekaisaran Jerman memiliki cukup biodiesel untuk bahan bakar mobil, tank, kendaraan tempur infanteri IFV, dan sebagainya. Mereka juga telah mulai memompa dan memurnikan gas untuk menggerakkan pesawat mereka. Dengan demikian, Kekaisaran Jerman jauh lebih unggul daripada rekan-rekan mereka di Jepang. Itami dihadapkan pada skenario yang merugikan. Jika ia tidak berhasil menguasai wilayah yang kaya minyak dan gas alam, ia tentu akan tertinggal dari Kekaisaran Jerman, dan pada akhirnya akan gagal bersaing dengan mereka. Karena ini telah menjadi kenyataan, Itami perlu memajukan rencananya untuk merebut Filipina secepat mungkin. Di masa lalunya, diperkirakan terdapat 4,8 miliar barel minyak mentah di rawa Louisiana, serta 3,4 triliun kaki kubik gas alam. Jika ia bisa merebutnya sendiri, ia tidak akan kesulitan untuk menggerakkan tank dan pesawat. Permaisuri muda Jepang telah memutuskan untuk memanfaatkan gangguan yang telah diciptakannya di anak benua India untuk melancarkan invasi ke Filipina. Awalnya, ia ingin membujuk suku-suku dan kerajaan-kerajaan kecil setempat untuk bergabung dengan mereka dengan hadiah-hadiah istimewa, tetapi setelah kabar tentang apa yang telah dilakukan Jepang di Korea, Hokkaido, dan Kepulauan Ryukyu menyebar, hanya sedikit yang bersedia menerima para pedagangnya, apalagi tunduk kepadanya. Jika bukan karena dinasti Ming yang tetap menjadi mitra dagang terbesarnya, ekonomi Jepang pasti sudah terpuruk. Terutama karena Jepang telah bergantung pada ekspor barang-barang mewah untuk menopang hidupnya. Maka, Itami hanya bisa menghela napas panjang sambil menghabiskan 6 jam berikutnya menyusun rencana invasi untuk wilayah yang di kehidupan sebelumnya dikenal sebagai Filipina. Setelah selesai menyusun rencananya, ia mengirimkannya kepada salah satu jenderal terbarunya, seorang pria bernama Saito Korenari, yang ia rencanakan untuk memimpin serangan terhadap penduduk primitif di kepulauan tersebut. Setelah perintah ini diberikan, dan stempel persetujuannya, Itami akhirnya bisa bersantai sambil meletakkan penanya, lalu berjalan menuju tempat tidurnya, di mana ia memutuskan untuk menyelesaikan sisa sweater yang telah dirajutnya selama beberapa waktu. Di hari-hari seperti ini, ketika otaknya kesulitan mengenali kenyataan apa adanya, ia suka memejamkan mata dan mengerjakan tugas sederhana sambil melamun tentang kehidupan bersama Julian sebagai pasangan. Bayangan-bayangan yang jelas di benaknya praktis seperti dunia lain yang ia jalani dalam benaknya sendiri. Baru setelah 1 jam berlalu, dan sweater itu selesai, senyum mengembang di wajah cantik wanita albino itu. Ia segera mengambil sweater yang sudah jadi dan meletakkannya di sekeliling bantal tubuh yang ia buat untuk mewakili kekasihnya yang telah lama meninggal. Setelah menghiasi bantal dengan sweater, dia tersenyum dan memeluknya sebelum berbicara kepada benda mati itu seolah-olah itu adalah pria itu sendiri. "Kamu suka hadiahku, Julian? Aku buat ini khusus untukmu." Ia hampir bisa mendengar kata-kata pria itu di kepalanya dan melihat senyumnya di matanya saat mengucapkan kata-kata itu. Namun, tepat ketika ia hendak mengecup bantal, pintu kamarnya terbuka dan adik perempuannya menyaksikan kejadian itu. Pipi Itami yang seputih salju merona merah saat ia menghentikan langkahnya dan menatap adik perempuannya yang tampak khawatir. Perempuan muda itu tak kuasa menahan diri untuk mempertanyakan kewarasan kakak perempuannya saat itu. "One-chan, ada apa ini?" Rasa malu dan amarah yang meluap-luap membuncah di hati sang ratu muda saat mata merah darahnya menembus jiwa sang adik. Dengan teriakan yang menggetarkan ruangan, ia memberi perintah kepada gadis itu. "Keluar!" Momo hanya bisa mendesah mendengar ini sebelum menutup pintu, meninggalkan adiknya sendirian dengan pikirannya yang semakin memburuk. Gumaman kecil terdengar di sela-sela napasnya saat ia menyuarakan pikirannya dengan suara yang begitu pelan hingga ia hampir tak bisa mendengarnya. "One-chan, kamu benar-benar membutuhkan seorang pria dalam hidupmu." Begitu Momo meninggalkan ruangan, Itami terdiam beberapa saat, menatap bantal yang menggambarkan kekasihnya yang telah tiada. Seolah bisa melihat seringai di wajah yang tak ada itu, ia hanya cemberut sebelum menyuarakan pikirannya. "Apa yang sedang kamu lihat?" Setelah mengatakan ini, ia memukul bantal dengan tinjunya dan menjatuhkannya, dan dengan begitu, ia kembali ke dunia nyata. Setelah beberapa saat menenangkan diri, Itami menyadari bahwa anugerah yang diterimanya dari Dewi Inari sebenarnya adalah kutukan. Ia bertanya-tanya apakah ia telah menjadi skizofrenia, karena delusi yang ia alami secara acak ini semakin menjadi-jadi. Itami butuh beberapa saat untuk benar-benar kembali ke dunia nyata, dan setelah itu, ia bangkit berdiri dan meninggalkan bantalnya. Ia mencari-cari di lorong-lorong sebelum menemukan adiknya di aula besar sedang berbicara dengan ibu mereka. Namun, kedua perempuan itu belum menyadari kehadirannya, sehingga ia bersembunyi sambil mendengarkan percakapan mereka. "Oka-san, One-chan makin parah. Aku khawatir banget sama dia. Apa yang harus kita lakukan?" Mibu saya mendesah mendengar kata-kata putrinya dan mengangguk. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada putri sulungnya, tetapi itu masalah serius. Masalah yang tak bisa ia bantu.
Si cantik yang dewasa hanya bisa menanggapi dengan niat terbaiknya sambil mencari-cari alasan yang diharapkan bisa menghilangkan kekhawatiran putri bungsunya. Adikmu sedang sangat stres saat ini. Lagi pula, dia kan permaisuri Jepang. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kurasa apa yang kamu saksikan itu hanya cara dia mengatasi masalah. Mungkin tidak ada yang serius. Meskipun saya mengatakan ini, ada sedikit kekhawatiran dalam nada dan ekspresinya. Bahkan saya sendiri tidak yakin dengan kata-katanya, apalagi Momo. Namun, ini adalah dunia primitif, dan bidang psikologi belum sepenuhnya berkembang. Kedua wanita ini juga tidak menyadari kesedihan Itami, jadi bagaimana mereka bisa memahami dengan tepat bagaimana ia memprosesnya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membiarkan semuanya berjalan seperti ini untuk saat ini, tetapi jika keadaan menjadi lebih serius seiring berjalannya waktu, saya memutuskan bahwa ia mungkin harus mencari pendeta Shinto untuk menyembuhkan putrinya dari setan apapun yang mengganggunya. Itami pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Ia tahu tindakannya telah membuat keluarganya khawatir, tetapi tak banyak yang bisa ia lakukan untuk mengendalikan delusi yang mengganggu pikirannya. Akhirnya, ia pergi ke lemari minuman kerasnya dan mengambil sebotol sake sebelum kembali ke kamarnya dengan depresi sekali lagi. Ia harus melupakan masa lalu dan fokus pada masa kini. Yang terpenting sekarang adalah menginvasi Filipina dan merebut sumber daya alamnya. Jika ia tidak bisa melakukannya, sekuat apapun ia melawan Jerman pada saatnya nanti, ia akan kalah telak. Gagasan untuk mengakui kekalahan membuat darahnya mendidih, sehingga wanita muda itu mendapati dirinya menenggelamkan amarahnya yang tak henti-hentinya dengan menenggak alkohol dalam jumlah banyak dan kembali bekerja demi ambisinya. Bab 899 Malam Poker. Berengar duduk di kamar haremnya dengan ekspresi serius. Di satu tangan memegang sebotol bir, dan tangan lainnya setumpuk kartu. Di hadapannya duduk dua wanitanya, yang sudah bertelanjang dada. Meskipun begitu, mereka tidak berani menutupi dada mereka yang telanjang, dan malah menyeringai di balik kerudung biru transparan mereka. Sambil menyesap birnya, Berengar melihat dirinya yang tak berpakaian dan merasa sedikit takut. Tak disangka adiknya sendiri akan menyarankan permainan strip poker untuk meramaikan suasana. Ini bukan pertama kalinya ia bermain seperti itu dengan Henrietta, tetapi Adela belum pernah ikut berjudi. Sampai saat ini, ketika Berengar benar-benar memikirkannya, sungguh suatu mukjizat bahwa seorang wanita yang dulu begitu saleh, kini terlibat dalam segala kenikmatan hedonistik yang telah dipaksakannya kepadanya, dan tetap saja dengan senyum manis di wajahnya. Ia sendiri hanya mengenakan celana harem biru safir. Semua pakaian lain yang dimilikinya sudah dibuang. Tubuh Berengar yang kencang berkilauan karena keringatnya sementara kedua gadis itu tak mampu mengalihkan pandangan dari otot perut pria itu. Meskipun ini hanya permainan pemanasan, Berengar bertekad untuk tidak kalah. Lagi pula, ada satu hal yang paling dibencinya di dunia ini, yaitu kekalahan. Untuk menenangkan diri, ia menarik salah satu selang hookah yang terletak di tengah meja poker dan menghisap hash pekatnya dalam-dalam sebelum mengembuskan asapnya ke udara. Setelah itu, Berengar mengulurkan tangannya agar kedua gadis itu melihatnya dengan seringai sadis di wajahnya. Maaf, anak-anak, tapi kalian tahu aturannya. Sekarang kalian harus melepas satu potong pakaian. Yang mana? Kerudung atau celana? Adela langsung mengerutkan kening ketika melihat prianya menyembunyikan rona merah di pipinya. Namun, Henrietta justru bersikap sebaliknya, tersenyum menggoda sebelum melepas celana harem biru transparannya dan melemparkannya ke arah kakaknya. Sungguh tidak akan seru jika pria itu menyerah pada akhirnya. Mengejutkan, gadis itu tidak mengenakan pakaian dalam apapun, dan kini sepenuhnya terekspos kecuali kerudungnya. Berengar menatap adiknya sendiri dengan penuh nafsu di mata safirnya sebelum mengalihkan pandangannya ke sepupunya. Ia baru saja akan mengejek perempuan itu sekali lagi tentang pilihannya ketika Henrietta menyela. Seakan dirasuki jiwa asmara, Henrietta langsung mendorong sepupunya ke lantai, lalu melepas celananya. Anehnya, ia juga tidak mengenakan celana dalam. Putri manja itu melirik bokong sepupunya yang kencang sebelum mencium pipi kirinya. Saat melakukannya, ia meninggalkan bekas lipstik merah cerinya. Adela tidak melawan sedikit pun, dan malah merebahkan kepalanya di pangkuan Henrietta yang telanjang sebelum menggoda kekasihnya. Kamu yakin gak mau mengalah? Kita bisa bersenang-senang jauh lebih banyak sekarang. Meskipun kata-kata yang menggoda itu, semangat Berengar tidak pudar, dan ia malah melanjutkan permainan sebelum mendorong chipnya ke depan dan menyatakan niatnya. Ini bukan sekadar strip poker, ada juga uang sungguhan di balik permainan ini. Bukan berarti ketiganya peduli. Saat itu, keluarga von Kufstein begitu kaya sehingga mereka akan dianggap bernilai triliunan dolar jika dilihat dari kehidupan masa lalu Berengar. Beberapa juta mark praktis tak berharga di mata mereka. Namun, ide berjudilah yang membuat Adela bergairah, sehingga ia menolak berjudi tanpa uang tunai di atas meja. Akhirnya, kartu dibagikan dan Henrietta menang. Ia langsung melompat ke udara, tubuhnya bergoyang-goyang sebelum berteriak kegirangan. Saya menang.
Hal ini membuat Berengar mengerutkan kening. Meskipun ia bisa melihat pemandangan yang memanjakan mata, ia masih agak kesal karena kalah. Tapi aturan tetaplah aturan, dan ia hendak melepas celananya ketika Henrietta melompati meja dan menghentikannya. Ada tatapan rakus di mata birunya saat ia merayu kakak laki-lakinya. "Izinkan aku." Setelah mengatakan ini, Henrietta perlahan menurunkan celana harem biru safir yang dikenakan kakaknya. Saat ia menurunkannya ke selangkangan kakaknya, celana itu sudah lebih keras daripada berlian, yang langsung membuat wajah gadis itu ditampar oleh penis kakaknya. Meski begitu, si cantik berambut emas tidak bereaksi kaget, malah meraih naga yang mengamuk itu dan memasukkannya ke dalam mulut. Saat Henrietta mulai mengisap penis kakaknya, saat itulah Adela bergegas menolong. Kedua perempuan muda itu menempelkan bibir mereka di kedua sisi batang penis dan menggosoknya bola-balik sambil menjilatinya seolah-olah itu adalah lollipop termanis di dunia. Berengar menatap kedua perempuan cantik yang melayaninya dan perlahan duduk bersandar di sofa di dekatnya, tempat Henrietta dan Adela menempelkan payudara mereka ke batang penis dan menjilati ujungnya bersama-sama. Para wanita semakin bergairah, puting merah muda mereka yang sempurna mengeluarkan ASI, yang bercampur dengan air liur mereka dan menciptakan suguhan lesat. Sensasi ini membawa Berengar semakin dekat ke tepi jurang. Akhirnya, ia memuntahkan spermanya ke seluruh wajah cantik mereka. Meskipun demikian, kedua wanita itu tidak merasa terganggu sedikit pun, dan malah menjilati sperma satu sama lain dengan penuh nafsu. Baru setelah kedua gadis itu benar-benar bersih, Henrietta mendorong adiknya kembali ke kursi dan duduk di atasnya. Tanpa menunggu persetujuan Adela, ia memasukkan penis adiknya ke dalam vaginanya yang basah dan mengerang seperti pelacur saat mencapai kedalaman rahimnya. Adela hanya cemberut karena bukan yang pertama, tetapi tak ragu menjilati anus Henrietta saat perempuan muda itu mondar-mandir seperti binatang buas yang sedang birahi. Berengar begitu terhanyut dalam kenikmatan itu sehingga ia hampir tak menyadari ketika adik perempuannya memeluknya dan mencium bibirnya sesemangat mungkin. Setelah melepaskan diri, adiknya membisikkan sesuatu di telinganya yang menggetarkan hatinya. "Kakak, aku sayang kamu." Saat Berengar mendengar kata-kata ini, ribuan pikiran berkecamuk di benaknya, salah satunya adalah bagaimana ia bisa berakhir dalam hubungan yang begitu tabu dengan saudara perempuannya. Jika ini dunia asalnya, seluruh dunia pasti akan mempermalukannya. Namun, sudah bertahun-tahun sejak ia menjalin hubungan romantis dengan saudara kandungnya, dan ia sudah memiliki beberapa anak dengannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mempertanyakan apakah ia monster karena melanggar tabu seberat itu. Namun, ketika isi perut adiknya melilitnya erat, seolah-olah dibentuk sempurna untuk alat kelaminnya, ia tak lagi peduli dengan pikiran-pikiran seperti itu. Seberapa sering pun ia tidur dengan Henrietta, kekhawatiran itu tetap ada, hanya untuk lenyap di tengah adegan. Mungkin tabu inseslah yang membuatnya begitu terpesona pada wanita itu. Apapun alasannya, di antara semua wanitanya, Henrietta tak diragukan lagi adalah wanita yang paling membangkitkan nafsu birahinya. Akhirnya Berengar masuk ke dalam rahim adik perempuannya, yang menyebabkan perempuan itu mencapai klimaks. Setelah itu, ia melemparkannya ke samping sebelum meraih Adela. Meskipun Henrietta 2 tahun lebih muda dari sepupunya, Adela telah tumbuh jauh lebih besar, baik tinggi maupun ukuran dadanya. Adela bertubuh mungil dan memiliki payudara terkecil di antara semua perempuan yang pernah dinikahinya. Bahkan saat itu, payudaranya masih mengesankan menurut standar dunia. Karena itu, ia jarang mempedulikan hal sepele seperti itu. Dengan penuh gairah, ia memutar-mutar lidahnya dengan lidah Adela sambil memasukkan batangnya jauh ke dalam lubang sempitnya. Seperti Henrietta, Adela mengerang seperti anjing betina yang kepanasan begitu suaminya masuk ke dalam dirinya. Namun, tidak seperti Henrietta, ia tidak menungganginya, ia berbaring di tanah dan membiarkan pria itu menghujamkan dirinya ke dalam dirinya seolah-olah ia adalah piston. Akhirnya, Berengar terus menggedor vagina wanita itu hingga ia tak tahan lagi, dan berakhir di dalam dirinya, persis seperti yang ia lakukan pada Henrietta. Setelah itu, ia membiarkan para wanita itu beristirahat sambil berjalan kembali ke meja tempat birnya berada. Ia menghabiskan sisa botol itu, seolah-olah telah mengembara di gurun selama 30 tahun tanpa setetes air pun. Setelah dahaga pria itu terpuaskan, ia menatap kedua wanitanya dan mencibir sebelum kembali mengejek mereka. "Oh, apa menurutmu aku sudah selesai? Waktunya ronde kedua." Setelah mengatakan itu, Henrietta dan Adela tersenyum sambil mempersiapkan diri untuk malam yang akan datang. Saat fajar menyingsing keesokan harinya, ketiganya kelelahan, dan malam poker lainnya pun berubah dari sekadar kesenangan menjadi kenikmatan asmara. Bab 900 Kejatuhan Prancis Bagian 1. Perang telah melanda kerajaan Prancis lebih cepat daripada yang disadari siapapun. Selama 2 tahun terakhir, Revolusi Frank, yang dipelopori oleh Kekaisaran Jerman, telah menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah. Para bangsawan diseret dari rumah mereka dan dieksekusi di depan umum, sementara sisa-sisa terakhir gereja Katolik jatuh ke tangan reformasi Jerman.
Di kota Paris, darah dan mayat memenuhi jalanan, sementara warga kelaparan dan mengemis. Kekerasan merajalela di setiap sudut kota. Kaum revolusioner Frank membunuh atas nama keyakinan mereka, sementara para prajurit yang masih bersumpah setia kepada Raja Aubry berjuang keras membendung gelombang kekerasan. Tak seorang pun tahu berapa lama lagi perang akan berlangsung. Terlepas dari upaya terbaik revolusi, mereka masih belum berhasil masuk ke istana tempat Aubry dan saudara-saudaranya mengasingkan diri. Rumah leluhur mereka telah menjadi benteng terakhir keluarga kerajaan, dan setiap ksatria dan prajurit yang mereka miliki telah dikirim untuk melindunginya. Jika ada satu tempat berlindung yang aman di ibu kota Prancis selain istana, itu adalah Katedral Notre Dame. Katedral yang dulunya merupakan benteng kekuasaan Katolik ini menjadi simbol reformasi Jerman, dan pada akhirnya, revolusi Frank. Di luar pintu masuk katedral gotik ini tergantung dua permadani besar yang menampilkan wajah suci Santo Berengar yang terberkati. Para biarawati berkumpul di dalam interior yang menakjubkan, tempat mereka membagikan makanan dan bir gratis kepada kaum miskin dan tak berpendidikan di ibu kota Prancis. Dari mana asal makanan dan bir ini? Tentu saja dari Kekaisaran Jerman. Dibayar oleh kaisar sendiri. Kebaikan seperti itu di era pertikaian telah membuat banyak orang mendukung perjuangan kaum Frank. Satu-satunya harga yang harus dibayar untuk makanan hangat dan 1 liter bir adalah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh pendeta setempat, yang menyebarkan Injil Berengar seolah-olah itu adalah kitab suci lainnya. Meskipun para pendeta Jerman bertindak dengan penuh belas kasih, mereka sama sekali tidak naif. Katedral Notre Dame telah diubah menjadi benteng pertahanan, tempat sebuah milisi kecil, yang terdiri dari para petani dan mantan prajurit, melindungi para pendeta dengan senapan musket dan meriam 12 peder mereka. Milisi ini dikenal sebagai Ordo Santo Berengar, dan tugas utama mereka adalah melindungi para klerus reformasi Jerman yang menyebarkan keyakinan mereka kepada penduduk Prancis, serta mereka yang beralih ke gerakan Frank. Seorang gadis muda Prancis bernama Alicia Figouroux, yang usianya tidak lebih dari 13 tahun, mengenakan jubah biarawati saat ia membagikan makanan yang baru dimasak kepada para pelanggan yang datang hari ini. Di dalam panci yang mendidih di atas tungku kayu bakar, terdapat sepanci sup lezat yang disajikan dalam bentuk Zwiebel soupe. Atau dengan kata lain, sup bawang Jerman. 2 gulung brotchen yang baru dipanggang juga disediakan untuk setiap tamu. Alicia tersenyum manis saat membagikan sebagian kepada seorang pria tua yang berterima kasih kepadanya dengan ungkapan yang sudah sangat umum di seluruh kerajaan Prancis. Semoga berkah Santo Berengar menyertaimu. Gadis muda itu hanya mengangguk dan tersenyum. Baginya, ini adalah tugas sucinya sebagai seorang biarawati gereja Jerman. Tepat saat ia hendak membagikan hidangan berikutnya, sekelompok pria berbaju besi pelat 3/4 bergegas masuk ke ruangan dengan senapan di tangan. Pastor setempat segera menghampiri dan menyapa mereka dengan ekspresi tegas di wajahnya. Ia berbicara dalam bahasa Jerman. "Apa kabarmu? Apakah istana sudah runtuh?" Anggota terdepan regu itu menggeleng malu. Sekeras apapun mereka berusaha, musuh tetap bertahan. Ia hanya bisa menghela napas berat saat mengungkapkan status terkini upaya perang. Sayangnya tidak, Aubry dan keluarganya yang berdosa sudah terkurung di sana seperti kutu. Apapun metode yang telah kita coba, setiap serangan ke halaman selalu berhasil dihalau dengan cepat. Entah berapa lama lagi musuh bisa menahan serangan kita. Para loyalis pasti sudah kehabisan bubuk mesiu sekarang. Pendeta itu mengangguk mengerti ketika mendengar kata-kata ini. Meskipun Reich telah menyediakan senjata dan baju zirah bagi para revolusioner, mereka tidak memberikan dukungan militer langsung. Bagi tentara Jerman, mereka dapat menghabisi keluarga kerajaan Prancis semudah melambaikan tangan. Namun, perang ini dirancang untuk membuktikan tekad dan kesetiaan revolusi Frank. Jika mereka tidak dapat melenyapkan penguasa Prancis mereka sendiri, maka mereka tidak berguna bagi Reich. Oleh karena itu, Jerman telah memberi mereka persenjataan yang setara dengan yang diperlengkapi oleh para loyalis. Sang pendeta tampaknya tidak terlalu peduli dengan hasil yang lambat. Lagi pula, ia bukan orang Prancis, melainkan orang Jerman yang dikirim ke kota yang hancur itu untuk membantu membimbing jiwa-jiwa warga miskin yang terpaksa menanggung konflik ini. Pada saat inilah gadis bernama Alicia menghampiri sang pendeta. Ia menundukkan kepalanya dengan hormat sebelum berbicara kepada pria itu. "Ayah, hamba yang rendah hati ini tahu cara untuk masuk ke istana. Lagi pula, ibuku adalah pelayan penyihir Sibila sebelum beliau wafat. Aku tumbuh besar di balik tembok-tembok itu. Jika ayah mengizinkan, aku bisa menunjukkan kepada umat beriman bagaimana memanfaatkan lorong-lorong rahasia itu agar mereka dapat melaksanakan kehendak Santo Berengar, yang terberkati." Bintara milisi itu menatap gadis muda itu dengan takjub. Ia tak pernah menyangka pion yang begitu berguna akan muncul di saat seperti ini. Namun, raut kasihan terpancar di mata pendeta itu. Ia tahu lebih dari siapapun mengapa Alicia mau memberikan informasi ini dengan sukarela. Ia hanya bisa menghela napas dan menggelengkan kepala sebelum memarahi gadis itu. "Alicia,
Apa yang terjadi pada ibumu memang tragedi, tapi kau tak seharusnya mempertaruhkan nyawamu hanya untuk membalas dendam pada wanita berdosa itu. Kau telah menyelamatkan banyak jiwa hanya dengan memberikan bekal selama beberapa tahun terakhir. Ibumu pasti bangga padamu. Meskipun dia mengucapkan kata-kata penghiburan, kata-kata itu seolah tak didengar karena gadis itu menggelengkan kepalanya dan menanggapi dengan tekad di mata hijaunya yang menyipit. Ini bukan soal balas dendam. Setiap hari, konflik ini merenggut nyawa semakin banyak jiwa tak berdosa. Berapa lama lagi kita akan berdiam diri dan membiarkan rakyat kita menderita di tangan bangsawan Prancis, yang dengan bodohnya berpegang teguh pada keyakinan sesat mereka? Jika revolusi dapat menangkap Aubry si pendosa dan keluarganya, maka konflik ini akan berakhir, dan kita akhirnya dapat menebus diri kita di mata Reich. Adalah tugas saya sebagai anggota setia gereja Jerman untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Perwira bintara milisi itu menganggukkan kepalanya dengan tatapan tegas. Ia mengagumi semangat gadis itu dan segera mendukung keyakinannya. Gadis itu benar, jika dia bisa memimpin kita menembus pertahanan musuh, perang ini akan segera berakhir, dan tak seorang pun, pria, wanita, atau anak-anak, harus terus menanggung penghinaan yang dipaksakan kaum bangsawan kepada kita semua. Kumohon, ayah, biarkan anak ini memimpin jalan. Sambil mendesah berat, sang pendeta mengakui kekalahannya, lalu mengangguk. Ia sama sekali tidak ingin gadis ini terluka, tetapi hasrat balas dendamnya terlalu besar. Ia tahu apapun yang ia katakan, ia tak akan bisa meyakinkan gadis itu untuk memilih jalan lain. Pergilah dengan restuku dan akhiri perang ini. Semoga cahaya Santo Berengar melindungimu di masa-masa sulit ini. Jika kau kembali hidup-hidup, ketahuilah bahwa tempatmu di kapel ini akan tetap sama. Alicia membungkuk sekali lagi sambil menanggapi sang pendeta dengan ekspresi sungguh-sungguh di wajah manisnya. Terima kasih, ayah. Setelah mengatakan ini, ia mengikuti para anggota milisi keluar dari gereja dan menuju istana kerajaan. Sang pendeta hanya bisa menatap asap di udara dan menggelengkan kepalanya. Ia tidak tahu apakah gadis itu akan selamat, atau apakah pembalasan dendamnya akhirnya akan menenangkan jiwanya yang gelisah. Ia hanya bisa menundukkan kepala dan berdoa untuk keselamatannya. Alicia sendiri dilindungi oleh barisan prajurit musketir berbaju besi. Akhirnya, setelah 2 tahun yang panjang ini, Orde Santo Berengar akan melakukan lebih dari sekadar menjaga gereja. Mereka berniat untuk langsung menyerbu jantung istana Prancis, dan melenyapkan Raja Aubry beserta keluarganya yang penuh dosa. Adapun sang pendeta, setelah berdoa, ia kembali ke kamar pribadinya di mana ia mendapatkan radio dan mengirimkan komunikasi terenkripsi kembali ke Reich, memberitahu mereka bahwa perang di Prancis akan segera berakhir. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.